Halo, nama gue Okta, umur gue 23 tahun. Nama saya Putri Kasyam, umur saya 20 tahun. Nama saya Yopi Tri Tegar, usia saya 24 tahun. Nama saya Claudia Miftah Khairunnisa, biasanya dipanggil Klau. Nama gue Reza Maulana Abidin Putra, umur gue 22 tahun. 22 tahun. 20 tahun! Nama gue Alidan, umur gue 19 tahun. Perkenalkan, nama gue Aul, usia masih 17 tahun. Enggak mungkin. 23 tahun. Gue pakai kacamata sejak 2019. Itu gue karena keseringan main HP buat main gaming, ya, main PUBG. Kalau gue pakai kacamata itu udah kurang lebih dari SD, udah hampir lama banget dah. Karena suka nonton TV terlalu dekat, terus bacanya sering tiduran, terus ada faktor keturunan juga sih. Sejak 5 bulan yang lalu, dari teman saya dikasih kacamata, saya coba ya kayaknya cocok juga kacamata gitu. Kelas 6 SD. Dulu suka coba-coba pakai kacamata kayak Putri. Udah gitu Putri dulu sering zaman main Facebook, sering OL. Akhirnya pas ketahuan udah buram-buram periksa akhirnya minus, tapi masih kecil, minus 0,25. Lu nggak pakai kacamata Dan? Enggak. Tapi lu pernah pakai kacamata nggak sebelumnya? Pernah kalau waktu kerja aja sih. Waktu pakai kalau lagi lihat laptop aja sih. Pernah sesekali. Gue pakai kacamata itu dari kelas 3 SMP. Sekarang nggak pakai kacamata? Pakai, cuman ini lagi pakai kontak lens. Nggak mungkin double dong. Nggak mungkin, yang ada nanti minus gue nambah. Karena gue suka duduk di belakang. Papan tulis suka melek gitu. Biasanya sih pakai, cuman lagi males aja. Males banget deh pokoknya, karena minus gue juga nggak terlalu tinggi, masih 1 ya udah. Jadi masih santai aja. Sebabnya karena kalau lama-lama ini ya nggak terlalu kelihatan. Dan gue kalau ngukur angka penggaris tuh suka mencong-mencong, nggak lurus. Ternyata gue ada silindernya dan ada minusnya. Kalau kita ada bekerja, mata kita gak cepat rusak gitu. Kalau ada kacamata, apalagi kacamata yang mendukung kayak anti radiasi atau fotokromik. Dan untuk dukanya ya itu, kalau saya lepas, tahu hilang, jatuh di mana, mendingan saya taruh di kepala. Gitu, saya buat gaya-gayaan dah. Gitu. Gila saya pakai lagi tuh dia berembun, bercak-bercak gitu. Ya udah buram lagi, harus ngelap lagi gitu. Paling males kalau pakai helm kan, setiap berangkat kerja kadang suka nyangkut. Pakai masker suka berembun kalau bawa motor. Mungkin buat kerja di depan laptop itu lebih nggak cepat capek, nggak cepat perih. Cuma dukanya dulunya nggak pernah pakai kacamata, jadi agak kurang nyaman aja pakai kacamata. Suka berembun. Kalau pakai masker ketutup kan, otomatis langsung berembun. Suka turun-turun juga gitu. Karena dulu gue tuh pakainya frame-nya tuh frame yang plastik, nggak besi. Kalau gue nggak pakai kacamata, itu orang kalau manggil tuh gue nggak bakalan nengok karena nggak bakalan kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Kalau misalkan manggil Aul, udah gue langsung diem aja, nggak tahu. Kalau gue pakai kacamata baru gue sautin orangnya. Bisa ngikutin tren, soalnya kan kacamata sekarang banyak modelnya. Nggak harus yang warna hitam aja dan nggak harus yang identik kotak atau bulat. Sekarang ada yang model cat eyes, terus oval, macam-macam. Kalau kita makeup kan pasti pakai bedak, pakai foundation. Nah kalau pakai kacamata, bedaknya suka nempel di kacamata. Kalau sukanya, kan sekarang juga lagi tren pakai kacamata, jadi ya nggak kuno-kuno banget lah gitu pakai kacamata. Pakai kacamata itu kayaknya lebih pede aja. Jadi kan mata gue tuh kecil, kalau misalnya pakai kacamata jadi ketutupan kecilnya, jadi kelihatan besar. Terus dukanya kalau lagi naik motor nih, apalagi kalau lagi hujan, kita pakai kacamata. Embun kan suka berembun kayak gitu ya, jadi suka kehalang pandangannya. Pasti nih rajin belajar nih, soalnya pakai kacamata kan, sering baca buku. Kalau semenjak sekolah sih lihat orang kacamata ya satu mungkin ada gangguan di mata orang itu. Yang kedua ya orang pinter kemungkinan itu, cerdas dia. Dia itu kutu buku gitu, kayak sukanya orang belajar gitu, profesor gitu. Keren sih, lebih ke keren sama pinter. Kalau dulu pertama kali gue belum pernah pakai kacamata, mikirnya kalau pakai kacamata itu orangnya pinter, kutu buku gitu. Kalau sekarang ini kacamata pertama sebagai kebutuhan, karena kalau misalnya gue nggak pakai kacamata, otomatis nggak bakal bisa lihat. Terus yang kedua, apalagi sekarang kan lagi trending banget tuh kacamata. Jadi bisa jadi kebutuhan, bisa jadi fashion juga. Pertama sih buat passion juga ya. Passion tuh. Passion. Benar. Ya, ruang sebelah tahu aja itu. Ya.
Terus buat alat bantu juga sih karena buat penglihatan ya. Gua tuh beneran nggak bisa ngeliat kalau misalnya nggak kacamata. Kalau siang bisa sih kelihatan objek, tapi kalau malam kan gelap. Kalau misalnya di jalan bawa motor itu lampunya doang, lampunya kan kadang nggak niat, burem gitu doang, ada lubang tabrak aja, motor rusak. Untuk zaman sekarang sih ya rata-rata kayak sih fashion ya. Iya. Dan aman dan nggak banyak juga sih kalau buat yang kebutuhan. Gue lebih ke kebutuhan sih, karena kan gue kalau nggak pakai kacamata bener-bener nggak kelihatan. Dan emang kalau udah kita pakai kacamata itu manfaatnya juga banyak, bisa melindungi dari sinar anti radiasi, terus sinar UV juga, jadi lengkap. Kalau untuk fashion itu kayak bonus deh, karena banyak macam-macam modelnya kan. Fitur yang gue tahu, kacamata yang biasa gue pakai sih kacamata Blu-ray. Itu biasa dipakai buat lagi kerja, lagi lihat laptop, biar matanya nggak cepet perih, biar nggak cepet capek aja. Soalnya lensa Blu-ray itu dapat menangkal sinar radiasi dari layar gadget sampai 90%, itu sih yang gue tahu. Anti radiasi kan, kalau yang buat sinar matahari, fotokromik, lensanya itu bisa ngitem. Blu-ray yang buat main HP biar ngurangin radiasinya. Ada juga Blue Chromik, itu Blu-ray sama fotokromik, jadi bisa dipakai harian juga tuh buat fotokromik. Ada anti radiasi, Blu-ray, fotokromik, blue chromik, progresif, essilor, minus, silinder. Kacamata ada fotokromik, ada blue chromik, ada minus, ada anti radiasi, ada progresif. Nah, kalau untuk yang orang tua biasa sih pakainya progresif. Udah gitu di blushing kan banyak kacamata model zaman sekarang, jadi yang walaupun udah tua tetap masih bisa kelihatan kece. Satu kata buat 2020, susah. Kenapa alasannya? Pandemi susah. Sempet kerja di kafe, ada pandemi jadi nggak kerja, susah, nggak punya duit. Mau kemana-mana susah. Wakil kita semua kan itu. Mau usaha juga susah. 2020 tuh wah cepet banget sih kerasanya. Januari, Februari, tiba-tiba ada pandemi. Sekarang udah Desember aja. Cepet banget sih 2020. Jadi satu kata untuk 2020? Cepet lah. Cepet banget, nggak kerasa. Kalau buat gue sih it's amazing ya, karena tahun 2020 itu kita diajarin untuk lebih sabar, lebih kuat, lebih ikhlas, karena banyak banget ujian yang dihadapi di 2020. Amazing berarti ya? Amazing. Struggle. Kenapa? Karena mulai dari ada masalah ada pandemi, itu orang-orang pada berjuang gitu gimana caranya buat bertahan hidup, terus buat makan, buat yang lain-lain gitu, lebih ke berjuang aja sih, buat ke diri sendiri juga. Itu deh intinya struggle. Memorable karena tahun 2020 Putri bisa wujudin cita-cita Putri untuk menikah muda. Umur berapa sekarang? 20. 20. Suami? 20. Ini lebih kacau nih hikmahnya. Iya. Kacaunya kenapa tuh? Berarti satu katanya kacau. Kacau lah, chaos. Ya dari mulai bencana di awal tahun kan, banjir, ada kericuhan, terus juga penyakit yang gak hilang-hilang sampai sekarang ini. Semoga lebih baik lagi, be better, terus udah lebih baik aja deh pokoknya. Harapan di 2001 pasti pandemi berakhir, udah nggak ada tuh virus-virus, bisa keluar bebas, nggak usah pakai masker lah, ribet. Gue sih berharap pandemi ini cepat berlalu, bisa makin baik kondisi ekonomi di Indonesia, terus kesehatan juga makin baik. Harapan saya sih ya pandemi cepat hilang, biar orang kembali normal hidupnya, kembali banyak yang bisa usaha lagi tuh, usaha lagi. Ya mudah-mudahan di awal tahun baru ini nggak ada itu hujan lagi gitu, hujan besar lagi tuh. Kayak tahun kemarin gitu ya. Banjir loh. Ya lumayan sih itu. Iya. Itu mengganggu sekali itu. Gue pengen corona cepet hilang, bisa semuanya pulih, bikin tim baru nih, PUBG nih. Kalau gue kan si PUBG, mulain karir di e-sport. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dalam hal dunia maupun akhirat. Harapannya yang pasti lebih baik lagi, terus lebih cerah lagi, lebih fresh. Sama yang penting sehat, udah itu aja.